Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Rita. Bu Rita berharap kalian tetap bersemangat meskipun masih harus belajar dari rumah. Dan hari ini kita bersama akan belajar matematika tentang pembulatan, bilangan, dan penaksiran hasil operasi hitung suatu bilangan. Bu Rita berharap anak-anak mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Dan jangan lupa, di akhir video ini ada soal-soal latihan yang dapat anak-anak gunakan untuk menguji kemampuan kalian tentang materi yang telah kalian pelajari. Selamat mengikuti. Sebelum kita belajar tentang pembulatan dan penaksiran suatu bilangan, kita akan mengingat kembali materi nilai tempat sebuah angka dalam suatu bilangan. Kalian perhatikan, di sini ditampilkan bilangan 3527,698. Angka 3 menempati tempat ribuan. Jadi, nilai angka 3 adalah 3000. Angka 5 menempati tempat ratusan. Maka, nilai angka 5 adalah 500. Angka 2 menempati tempat puluhan. Oleh karena itu, nilai angka 2 adalah 20. Angka 7 menempati tempat satuan, maka nilai angka 7 adalah 7. Angka 6 menempati tempat persepuluhan, maka nilai angka 6 adalah 6/10. Angka 9 menempati tempat perseratusan, maka nilai angka 9 adalah 9/100. Dan angka 8 menempati tempat perseribuan, maka nilai angka 8 adalah 8/1000. Setelah kalian ingat kembali tentang nilai tempat suatu angka dalam sebuah bilangan, kita akan belajar tentang pembulatan bilangan. Yang pertama, kita akan belajar pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Ketentuan dalam pembulatan bilangan ke ribuan terdekat adalah sebagai berikut. Jika bilangan kurang dari 500, maka dibulatkan menjadi 0. Sedangkan untuk bilangan-bilangan yang lebih besar atau sama dengan 500, dibulatkan menjadi 1000. Contoh pembulatan ke ribuan terdekat. Yang pertama 329. Kita lihat 329 lebih kecil dari 500, maka dibulatkan menjadi 0. Contoh yang kedua 825. 825 lebih besar daripada 500, maka dibulatkan menjadi 1000. Contoh ketiga, 7475. Kita perhatikan mulai dari nilai tempat ratusan, yaitu 4. Maka kita akan pecah 7475 menjadi 7000 ditambah 475. Yang kita perhatikan adalah 475. 475 lebih kecil daripada 500, maka dibulatkan menjadi 0. Sehingga 7475 dibulatkan menjadi 7000.
Contoh yang terakhir, 4.628. Kita pecah menjadi 4.000 ditambah 628. 628 lebih besar daripada 500. Maka 628 kita bulatkan menjadi 1000. Sehingga 406 sehingga 4.628 dibulatkan menjadi 5.000. 5.000 ini berasal dari 4.000 ditambah 1.000. Pembulatan ke ratusan terdekat. Ketentuan dalam pembulatan bilangan ke ratusan terdekat adalah sebagai berikut. Untuk bilangan-bilangan yang lebih kecil daripada 50 dibulatkan menjadi 0. Dan bilangan-bilangan yang lebih besar atau sama dengan 50 dibulatkan menjadi 100. Contoh pembulatan bilangan ke ratusan terdekat adalah sebagai berikut. Yang pertama, 38. Kita lihat 38 lebih kecil daripada 50, maka 38 dibulatkan menjadi 0. Contoh yang kedua, 54. 54 lebih besar daripada 50, maka dibulatkan menjadi 100. Contoh yang ketiga, 419. 419 kita pecah menjadi 400 ditambah 19. Kita perhatikan 19 lebih kecil daripada 50. Maka 19 dibulatkan menjadi 0. Sehingga 419 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400. Contoh yang keempat, 1682. Kita pecah menjadi 1600 ditambah 82. 82 lebih besar daripada 50. Maka 82 dibulatkan menjadi 100. Sehingga 1682 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 1700. 1700 berasal dari 1600 ditambah 100. Pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Ketentuan pembulatan bilangan ke puluhan terdekat adalah sebagai berikut. Bilangan-bilangan yang kurang dari 5 dibulatkan menjadi 0. Bilangan-bilangan yang lebih besar atau sama dengan 5 dibulatkan menjadi 10. Contoh pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Yang pertama, 4. 4 lebih kecil daripada 5, maka dibulatkan menjadi 0. Contoh yang kedua, 5. Tadi ketentuannya, bilangan yang lebih besar atau sama dengan 5 dibulatkan menjadi 10. Maka karena 5 sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 10. Contoh yang ketiga, 432. 432 kita uraikan menjadi 430 ditambah 2. 2 lebih kecil daripada 5. Maka
2 dibulatkan menjadi 0. Sehingga 432 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 430. Contoh yang keempat, 75. 75 kita uraikan menjadi 70 ditambah 5. Dan kita perhatikan 5 sama dengan 5. Maka 5 dibulatkan menjadi 10. Sehingga 75 dibulatkan menjadi 80. Berasal dari 70 ditambah 10. Pembulatan bilangan pecahan desimal ke satuan terdekat. Ketentuan dalam pembulatan bilangan desimal ke satuan terdekat adalah sebagai berikut. Bilangan-bilangan yang lebih kecil daripada 0,5 dibulatkan menjadi 0. Sedangkan bilangan-bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0,5 dibulatkan menjadi 1. Contoh membulatkan bilangan pecahan desimal ke satuan terdekat adalah sebagai berikut. 3,4. Kita uraikan 3,4 menjadi 3 ditambah 0,4. Kita perhatikan 0,4 lebih kecil daripada 0,5. Sehingga 0,4 dibulatkan menjadi 0. Maka 3,4 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3. Berasal dari 3 ditambah 0. 5,72. Anak-anak perhatikan di belakang koma terdapat 2 angka. Jika kita akan membulatkan ke satuan terdekat, cukup kita perhatikan bilangan yang terletak pada tempat persepuluhan atau satu angka di belakang koma. Sehingga angka 2 kita abaikan. Kemudian kita uraikan menjadi 5 ditambah 0,7. 0,7 lebih besar daripada 0,5. Maka 0,7 kita bulatkan menjadi 1. Sehingga 5,72 dibulatkan menjadi 6. Berasal dari 5 ditambah 1. Contoh berikutnya, 48,29. Di sini juga terdapat 2 angka di belakang koma. Maka angka 9 kita abaikan. Kemudian kita uraikan menjadi 48 ditambah 0,2. 0,2 lebih kecil daripada 0,5. Sehingga 0,2 dibulatkan menjadi 0. Maka 48,29 dibulatkan menjadi 48. 12,8 kita uraikan menjadi 12 ditambah 0,8. 0,8 lebih besar daripada 0,5. Sehingga 0,8 dibulatkan menjadi 1. Maka 12,8 dibulatkan menjadi 13. Berasal dari 12 ditambah 1. Selanjutnya, kita akan membahas pembulatan bilangan pecahan ke satuan terdekat. Ketentuan dalam pembulatan bilangan pecahan ke satuan terdekat adalah sebagai berikut. Bilangan-bilangan yang kurang dari 1/2 atau bilangan-bilangan yang lebih kecil daripada 1/2 dibulatkan menjadi 0. Bilangan-bilangan yang lebih besar atau sama dengan 1/2 dibulatkan menjadi 1. Contoh membulatkan bilangan pecahan ke satuan terdekat.
5/3. Kita uraikan menjadi 5 ditambah 3/4. Kemudian di belakang 3/4 kita sisipkan bilangan 1/2. Setelah itu kita kalikan silang pembilang dan penyebut. 4 kali 1 hasilnya adalah 4. 2 kali 3 hasilnya 6. 6 lebih besar daripada 4. Maka dapat disimpulkan bahwa 3/4 lebih besar daripada 1/2. Sehingga 3/4 dibulatkan menjadi 1. Dan 5/3 dibulatkan menjadi 6 berasal dari 5 ditambah 1. Contoh yang kedua, 7/4/9. Kita uraikan menjadi 7 ditambah 4/9. Di belakang 4/9 kita sisipkan bilangan 1/2. Kemudian kita kalikan silang antara pembilang dan penyebut. 9 kali 1 hasilnya 9. 2 kali 4 hasilnya 8. 8 lebih kecil daripada 9. Maka 4/9 lebih kecil daripada 1/2. Sehingga 4/9 dibulatkan menjadi 0. Dan 7/4/9 dibulatkan menjadi 7, berasal dari 7 ditambah 0. Materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah menaksir hasil operasi hitung bilangan cacah. Contoh soal, taksirlah hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. 127 ditambah 52. 127 kita bulatkan dulu menjadi 130. Kemudian ditambah 52 dibulatkan menjadi 50. Sehingga hasilnya 130 ditambah 50, 180. Contoh yang kedua, 97 dikurangi 82. 97 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 100. Dikurangi 82 dibulatkan menjadi 80. Sehingga hasilnya 100 dikurangi 80 adalah 20. Contoh yang ketiga, 75 dibagi 7. 75 dibulatkan menjadi 80. Dibagi 10. Sama dengan 8. 23 kali 26. 23 dibulatkan menjadi 20 kali 26 dibulatkan menjadi 30. Hasilnya 20 kali 30 sama dengan 600. Soal berikutnya. Taksirlah hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. 47 ditambah 97. 47 kurang dari 50, maka dibulatkan menjadi 0. Ditambah 97 dibulatkan menjadi 100. Sehingga 0 ditambah 100 hasilnya 100. Soal berikutnya, 238 dikurangi 46. 238 dibulatkan menjadi 200. Dikurangi
46 dibulatkan menjadi 0 karena kurang dari 50. 200 dikurangi 0, hasilnya 200. Soal yang ketiga, 6.738 dikurangi 658. Dibulatkan menjadi 6.700 dikurangi 700. Hasilnya 6.000. Taksirlah hasil operasi hitung berikut ke ribuan terdekat. 3.478 dibulatkan menjadi 3.000. Ditambah 5.298 dibulatkan menjadi 5.000. Sehingga hasilnya menjadi 3.000 ditambah 5.000 adalah 8.000. 9.523 dikurangi 7.392. 9.523 dibulatkan menjadi 10.000. Dikurangi 7.000. Hasilnya adalah 3.000. Taksirlah hasil operasi hitung berikut ke satuan terdekat. 5,6 kali 8,4. Masing-masing kita bulatkan lebih dahulu. 5,6 dibulatkan menjadi 6 kali 8,4 dibulatkan menjadi 8. Sehingga taksiran dari 5,6 kali 8,4 adalah 6 kali 8, yaitu 48. 3,9 ditambah 7,28. 3,9 dibulatkan menjadi 4, ditambah 7,28 menjadi 7, sehingga 4 ditambah 7 sama dengan 11. 12 4/9 dibagi 5 2/3. 12 4/9 dibulatkan menjadi 12, karena 4/9 lebih kecil daripada 1/2. Dibagi 5 2/3 dibulatkan menjadi 6. Jadi 12 4/9 dibagi 5 2/3 hasilnya adalah 12 dibagi 6 sama dengan 2. 8 2/3 dikurangi 5 7/10. 8 2/3 dibulatkan menjadi 9, dikurangi 5 7/10 dibulatkan menjadi 6, sehingga hasilnya 9 dikurangi 6 adalah 3. Bagaimanakah penyelesaian soal cerita yang berkaitan dengan pembulatan bilangan? Contoh, Amanda belajar 1/4 jam, kemudian membantu adik mengerjakan PR selama 1/2/3 jam. Taksirlah waktu yang digunakan oleh Amanda untuk belajar dan membantu adik mengerjakan PR ke satuan terdekat. Waktu yang digunakan oleh Amanda untuk belajar dan membantu adik mengerjakan PR adalah sebagai berikut.
Waktu untuk belajar 1/4 jam. Kemudian waktu untuk membantu adik mengerjakan PR 1/2/3 jam. Masing-masing kita bulatkan dahulu ke satuan terdekat. 2/1/4 dibulatkan menjadi 2. 1/2/3 dibulatkan menjadi 2. Sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 2, 4. Jadi, waktu yang digunakan oleh Amanda untuk belajar dan membantu adik mengerjakan PR adalah 4 jam. Contoh yang kedua. Ferdi membeli topi pramuka dan tali pramuka di koperasi sekolah. Harga sebuah topi pramuka Rp12.500, sedangkan harga tali pramuka Rp3.750. Taksirlah ke ribuan terdekat harga yang harus dibayar oleh Ferdi. Harga yang harus dibayar oleh Ferdi adalah Rp12.500 ditambah Rp3.750. Masing-masing kita bulatkan dulu. 12.500 dibulatkan menjadi 13.000. Ditambah 3.750 dibulatkan menjadi 4.000. Sehingga hasilnya 13.000 ditambah 4.000 adalah 17.000. Jadi, harga yang harus dibayar oleh Ferdi kira-kira Rp17.000. Anak-anak, setelah kalian mengikuti video pembelajaran tentang pembulatan bilangan dan penaksiran hasil operasi hitung ini, sekarang tiba waktunya kalian menguji penguasaan kalian tentang materi yang baru saja kalian pelajari melalui soal-soal latihan yang Bu Rita sajikan. Selamat berlatih. Jangan putus asa jika mengalami kesulitan, karena kesulitan-kesulitan itulah yang membuat kalian selangkah lebih maju. Selamat berlatih, Tuhan memberkati. Anak-anak, Bu Rita mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau mengikuti video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran yang lain. Salam 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan demi kesehatan diri kita sendiri dan orang-orang yang berada di sekitar kita.